Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 23, teksnya ayat 20 sampai 33, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 31, janji Tuhan yang akan berjalan bersama dengan orang Israel. Paragraf yang kedua ayat 32 sampai 33, janganlah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Kanaan ataupun dengan Allah mereka. Kesimpulannya, Tuhan 4 kali janji kepada orang Israel akan berjalan bersama dengan mereka. Ia akan berjalan di depan mereka dengan mengutus malaikatnya. Ia akan mendahului Israel. Tuhan yang berjalan mendahului orang Israel itu telah janji melindungi mereka dan melenyapkan musuh. Tuhan sudah merencanakan untuk sedikit demi sedikit menghalau penduduk tanah itu, supaya tanah itu tidak menjadi sepi. Kemudian, Tuhan berkata bahwa jangan mempersembahkan berhala, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka. Penduduk tanah Kanaan dihukum sebab mempersembahkan Allah mereka sendiri, sehingga orang Israel harus menghalau mereka dari tanah itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan mengutus seorang malaikat yang namanya ada di dalamnya, supaya berjalan di depan orang Israel, supaya mengalahkan musuh orang-orang Kanaan. Kedua, Tuhan janji kepada orang Israel yang hanya beribadah kepadanya bahwa ia akan memberkati roti makanan mereka dan air minuman mereka, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Tidak akan ada di negeri mereka perempuan yang keguguran atau mandul. Ia akan menggenapkan tahun umur mereka. Ketiga, Tuhan akan menghalau orang-orang Kanaan dari depan Israel sedikit demi sedikit, sampai Israel beranak cucu sedemikiannya, hingga mereka dapat memiliki negeri itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel harus mendengarkan perkataan seorang malaikat yang namanya ada di dalamnya, dan melakukan segala yang Tuhan firmankan. Mereka tidak boleh mendurhaka kepadanya. Kedua, orang Israel tidak boleh sujud menyembah kepada Allah orang-orang Kanaan atau beribadah kepadanya, dan tidak boleh meniru perbuatan mereka, tetapi mereka harus memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan harus beribadah kepada Tuhan. Ketiga, kalau mengadakan perjanjian dengan orang Kanaan ataupun dengan Allah mereka, dan kalau beribadah kepada Allah mereka, tentu hal itu akan menjadi jerat bagi orang Israel. Kemudian, aplikasi hari ini. Pertama, percaya akan Tuhan menyertai dan mendahului untuk Anda, dan berjalan kemanapun dengan berani. Ya, karena Tuhan menyertai dan mendahului daripada Anda, harus berjalannya kemanapun dengan berani. Janganlah takut. Kedua, jangan mendengarkan saran yang lebih mementingkan cara duniawi. Buanglah semua cara hidup yang mementingkan keuntungan pribadi di dunia. Tetap beribadah Allah dan melawan mereka yang melawan ketetapan Tuhan. Kita harus mendengarkannya hanya ketetapan Tuhan. Tidak boleh mendengarkan cara duniawi dan saran orang-orang duniawi yang menujunya kesuksesan pribadinya itu. Ketiga, menolong saudara seiman yang perlu makanan minuman dengan hati Tuhan yang mengasihi mereka. Jadi akhirnya praktek. Jangan takut, dengan percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan Anda dan selalu mendahului di depan Anda. Dan lepaskan dari semua janji dan gaya hidup duniawi yang hanya mencari keuntungan diri sendirinya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.